Selamat pagi anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya Bu Nita sebagai guru pengampu mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Untuk pertemuan kita yang pertama, kita akan sama-sama membahas tentang hak asasi manusia. Pengertian hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia, di mana hak ini adalah sesuatu yang sifatnya universal, bisa dinikmati semua orang tanpa adanya pembedaan ataupun diskriminasi. Pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Pasal 1 Ayat 1 tahun 99 adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Secara khusus, hak asasi manusia ini didasarkan pada gagasan tentang kemanusiaan bersama, bukan pada kewarganegaraan negara tertentu. HAM yang berlaku di negara kita adalah bagian dari hukum internasional yang diatur dalam Deklarasi Universal HAM atau sering disebut dengan DUHAM. DUHAM yang terdiri dari 30 pasal dapat disimpulkan bahwa 1. Hak untuk hidup dan menikmati kemerdekaan tanpa pembedaan. Contoh, warna kulit, ras, jenis kelamin, bahasa, agama, opini politik, maupun kewarganegaraan. Yang kedua adalah hak untuk ditindas, baik dalam bentuk penganiayaan maupun perbudakan. Yang ketiga adalah hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan berhak mendapatkan ganti rugi ketika menerima keputusan yang tidak adil. Mari sama-sama kita belajar HAM sebagai anugerah Allah, di mana setiap negara bertanggung jawab melindungi hak asasi warganya, yaitu dengan menciptakan kondisi untuk merealisasikan hak-hak itu dan menghindari pelanggaran terhadap hukum-hukum itu. Dan tanggung jawab negara untuk melindungi HAM sendiri itu tertuang di dalam konstitusi dan hukum negara. Kalian bisa buka Alkitab kalian di dalam Ulangan pasal yang ke-24 ayat ke-14 sampai 15. Di sana menggambarkan seorang tuan yang mempunyai pekerja harian sebagai buruh upahan. Dan ayat ini menjelaskan untuk tidak memeras, bahkan memperlakukan para pekerja itu secara sembarangan. Karena tuannya itu harus membayar upah tepat waktu. Sebab orang yang bekerja di sana itu hidupnya hanya bergantung dari upah tersebut. Di dalam 1 Korintus pasal ke-12 ayat 12 sampai 13. Ayat ini menjelaskan bahwa pentingnya hidup sebagai orang-orang yang mengaku dirinya sebagai pengikut Kristus, di mana ketika hidup dalam komunitas yang berprinsip pada keadilan dan kesetaraan, itu menjadi pedoman buat setiap orang. Jadi, pengikut Kristus dipanggil bukan hanya memperjuangkan haknya secara individual, melainkan hak komunitas. Demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Kita akan kembali lagi untuk
membahas materi yang selanjutnya. Minggu depan kita akan bertemu untuk masuk dalam pertemuan yang kedua. Pesan Ibu 1, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.